Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa MUI TV yang senantiasa selalu berharap rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sanjungkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hingga hari ini kesehatan dan kesempatan bagi kita, kemampuan dan kemauan bagi kita untuk tetap berada dalam kebaikan, sibuk dalam hal-hal baik, untuk kemudian memastikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dan selalu kita jadikan tuntunan, kita jadikan teladan dan panutan hingga akhir zaman. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kemudian kita menganggap karena usia kita dan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan yang berkali-kali, mungkin belasan kali, bahkan mungkin puluhan kali, itu kemudian menjadi standar bahwa Ramadan yang kita lakukan lebih baik daripada yang lain. Tetapi sesungguhnya kita patut memastikan bahwa Ramadan yang kita lakukan harus memiliki standar nilai yang kemudian bisa kita pastikan sebagai Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Setidaknya dengan 4 standar yang kita akan bahas di kesempatan ini menjadi introspeksi kita dan menjadi muhasabah kita untuk kemudian mengukur apakah Ramadan tahun ini lebih baik atau tidak. Yang pertama, kita terkadang lupa ketika melakukan ibadah, kita kurang dan kita bahkan lupa kita ini selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standar nilai pertama ibadah lebih baik atau tidak adalah dengan adanya ihsan. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang tamu yang para sahabat saat itu tidak mengenal beliau. Padahal di akhir riwayat disebutkan bahwa orang tersebut adalah malaikat Jibril yang bertanya tentang pokok-pokok agama. Salah satu pertanyaan mendasar yang ditanyakan kepada Rasul Muhammad SAW adalah tentang ihsan. Kemudian Rasul menjawab dengan tepat dan dengan baik. Rasul mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah karena kita melihat Allah. Tetapi jikapun kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Ramadan adalah titik di mana kemudian keimanan kita benar-benar diuji. Kita paham betul bahwa ibadah puasa tidaklah sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat terlihat gerakannya, ibadah zakat terlihat zat dan materi yang kemudian diberikannya. Tetapi puasa hanya kemudian menjadi rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian puasa kita dilandasi dengan ihsan, kita tidak hanya akan berpuasa secara fikih, kita tidak hanya akan berpuasa hanya untuk kemudian memastikan kita tidak makan dan tidak minum selama berpuasa. Kita tahu bahwa kemudian kita selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah kemudian kita memastikan ucapan kita diperbaiki, ucapan kita dijaga, sikap kita dipelihara untuk kemudian memastikan tidak ada orang lain yang tersakiti. Ihsan ini penting karena sesungguhnya banyak orang kemudian akhirnya terlupa, lebih sibuk untuk menjaga dirinya untuk tidak terlihat jelek di hadapan manusia, tetapi tidak terlihat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada dan kapanpun. Oleh karena itu standar nilai pertama yang bisa kemudian kita jadikan patokan adalah ihsan. Jika puasa kita saat ini di dalamnya ada ihsan, maka insya Allah puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika seseorang mendapatkan dan melakukan ihsan, maka sesungguhnya tidak mungkin seseorang tidak melakukan itqon. Maka standar kedua adalah itqon. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amila ahadukum amalan ayyutinah,
Seseorang yang kemudian dicintai oleh Allah adalah ketika mereka melakukan sesuatu dengan itqon. Itqon adalah melakukan sesuatu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin yang kemudian orang ini bisa. Kita melakukan segalanya sesuatu dengan perfeksionis. Apalagi kemudian kita tahu bahwa kemudian Allah menyaksikan kita. Allah melihat kita, maka kita akan melakukan apapun. Tidak hanya sekedar ibadah mahdhah, tetapi ibadah-ibadah yang di luar ibadah mahdhah, yang kemudian kita niatkan sebagai ibadah akan kita lakukan dengan perfect, dengan sempurna. Bayangkan jika kemudian seluruh orang yang ada di dunia ini, semua profesi yang kemudian kita miliki, masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahliannya, kemudian dilakukan dengan itqon, maka luar biasalah hasilnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang itqon hanya orang-orang tertentu saja. Kita butuh para polisi yang itqon, kita butuh para tentara yang itqon, kita butuh para ulama yang itqon, kita butuh para pejabat yang itqon, kita butuh bahkan tukang sampah yang itqon. Karena dengan itulah kemudian pekerjaannya akan sempurna dan akan selesai dengan baik. Ketika kemudian ihsan dan itqon ini menjadi ciri khas kaum muslimin terkhusus untuk melakukan sesuatu dengan sangat baik karena merasa dirinya selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka titik selanjutnya, standar selanjutnya adalah istiqomah. Ini kemudian yang menjadi hal yang harus kemudian kita kuatkan, harus kemudian menjadi sesuatu hal yang harus kita ingat, bahwa kebaikan sebesar apapun, kebaikan sehebat apapun, sesempurna apapun, butuh dilandasi dengan istiqomah atau terus-menerus dilakukan. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul a'mal adwamuhu wa inqal. 14 abad yang lalu Rasul sudah menyatakan dan memperingatkan bahwa sesungguhnya melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah adalah melakukan sesuatu yang kecil tetapi terus-terusan. Kita terkadang mengikuti euforia sesaat, dengan semangat yang menggebu-gebu kita melakukan sesuatu hal yang besar tetapi jarang dilakukan. Bulan Ramadan adalah titik di mana kita butuh mengevaluasi diri, bahwa banyak kegiatan-kegiatan baik dengan semangat yang Allah berikan, dengan jamaah yang kemudian lebih banyak untuk melakukan kebaikan. Kemudian terkadang banyak orang berhenti di bulan Syawal. Ini kemudian butuh diingat bahwa istiqomah adalah landasan terbaik untuk kemudian apapun yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti di bulan selanjutnya. Mungkin saja di hadapan Allah itu adalah sesuatu hal yang besar. Hadis yang masyhur mengatakan bahwa ada salah seorang perempuan, bahkan dianggap pelacur, yang kemudian diberitakan dalam hadis tersebut, diikhbarkan dalam hadis tersebut, masuk ke dalam surganya Allah, karena rahmatnya Allah melihat apa yang dilakukan di akhir hayatnya, yaitu memberikan air kepada seekor anjing. Hal inilah yang kemudian harus menjadi semangat kita. Apapun kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, sebaiknya tetap dilakukan di bulan setelahnya, tetap diistiqomahkan di bulan setelahnya. Euforia untuk melakukan hal besar tetapi jarang, sebaiknya kemudian dirubah menjadi sesuatu hal yang dilakukan sering meskipun hal kecil. Kita diajarkan untuk menjadi seperti Rasul Muhammad SAW dan para salafus soleh dan para ulama amilin. Di bulan Ramadan kita berpuasa di pagi hari sampai sore, kemudian kita sholat sunnah di malam hari, sesuatu yang sedikit sulit kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu kita biarkan kebiasaan ini untuk kemudian menjadi kebiasaan baik setelah bulan Ramadan, untuk senantiasa kita dapat melakukan puasa sunnah yang meskipun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali itu dilakukan terus-menerus. Khairul a'mal adwamuhu wa inqal. Dan yang terakhir, standar kebaikan yang bisa kemudian kita lihat apakah Ramadan tahun ini lebih baik atau tidak adalah tentang keikhlasan. Belajarlah keikhlasan dari seorang tukang parkir. Seorang tukang parkir belajar ikhlas atas dirinya karena dia tidak merasa memiliki tetapi merasa dititipi. Orang yang merasa dimiliki atau orang yang merasa memiliki sesuatu akan kecewa. Orang yang merasa memiliki akan merasakan kehilangan. Orang yang merasakan dititipi, orang ini akan merasa dan menjaga dirinya untuk mendapatkan kerelaan dan keikhlasan. Karena apapun yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terkena musibah. Entah itu musibah-musibah kecil atau kemudian musibah-musibah besar.
entah itu yang bersangkut paut dengan kehilangan harta, kehilangan nyawa atau apapun, kita diingatkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang kemudian kita miliki, apapun yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Dengan cara itu, maka 4 standar ini akan kemudian menjadi standar yang abadi, yang kemudian bisa kita lihat, kemudian kita bisa perhitungkan setiap kali Ramadan tiba dan kita diberikan kesempatan untuk berada di dalamnya. Apakah Ramadan tahun ini lebih baik atau tidak? Demikian hal yang kemudian bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan, dan Ramadan tahun selanjutnya adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.